Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang saya baca kemarin malam setelah pertandingan antara Indonesia lawan Filipina, bahwa Coach Sintayong merasa kecewa bahkan sampai tersinggung dengan para pemain timnas Indonesia yang sering menyia-nyiakan peluang emas yang mereka dapat di setiap pertandingan dari Piala AFF 2022 ini. Mulai dari pertandingan pertama lawan Kamboja sampai pertandingan terakhir kemarin malam lawan Filipina. Dan menurut saya ada baiknya juga Coach Sintayong telah mengungkapkan suasana hatinya. Paling tidak ini merupakan sinyal bagi para pemain timnas Indonesia bahwa mereka harus bisa lebih baik lagi melakukan finishing ketika mereka sudah mendapatkan peluang emas 24 karat. Bukan berarti harus bisa mengkonversikan semua peluang emas yang mereka dapat, tapi conversion rate-nya itu harus minimal 50% dari jumlah peluang yang mereka dapat. Contohnya di pertandingan pertama lawan Kamboja, total ada 7 peluang emas dari para pemain Indonesia, tapi hanya bisa mencetak 2 gol. Hampir saja Kamboja melakukan comeback. Kemudian di pertandingan kedua lawan Brunei, oke lah Indonesia bisa menang dengan jumlah gol yang banyak, 7-0, tapi kan Brunei juga adalah tim yang lemah. Namun jangan lupa di pertandingan tersebut Hansa Muyama di depan gawang yang kosong tendangannya melayang tinggi. Di pertandingan ketiga lawan Thailand kita sebetulnya mengontrol irama permainan. Kita juga sudah unggul 1-0. Kita juga sebetulnya mendapatkan beberapa peluang. Kita juga sebetulnya bisa menyerang dengan baik ke area pertahanan dari Thailand. Tapi sering gagal memberikan umpan kunci terakhir, maka itu jumlah peluang kita lawan Thailand itu tidak banyak. Dan justru Thailand yang bisa mencetak gol menyamakan kedudukan, padahal mereka bermain dengan jumlah pemain yang lebih sedikit daripada Indonesia. Kemudian di pertandingan terakhir lawan Filipina sama seperti itu. Secara permainan nggak buruk. Permainan jauh lebih baik daripada di pertandingan lawan Thailand. Tapi ketika begitu banyak peluang emas yang mereka dapat tapi tidak bisa dikonversikan, maka semua peluang emas tersebut hanya merupakan bagian dari statistik. Yes, betul, akhirnya tetap menang. Tapi jika pola seperti ini terulang kembali di pertandingan-pertandingan selanjutnya, tentu itu bisa menjadi bumerang bagi timnas Indonesia. Karena kemarin malam lawannya itu adalah Filipina. Jika lawannya adalah Thailand ataupun Vietnam di kandang mereka, maka saya gak yakin timnas Indonesia itu akan bisa mendapatkan 1 poin pun. Memang banyak yang menilai karena mayoritas dari para pemain di skuad timnas Indonesia itu sudah lama tidak bermain di kompetisi kan, yang berhenti cukup lama, lebih dari 1 bulan. Tapi kan seharusnya setelah pertandingan kedua, permainan itu lebih rapi lagi dari segi teknik permainan. Tapi justru teknik permainan mereka tampak masih lemah. Nah, ini yang menjadi kendala ketika mereka coba untuk melakukan finishing. Jadi bagi seorang pemain, teman-teman, ketika dia mendapatkan peluang, tentu dia harus mengandalkan teknik yang benar untuk bisa menyelesaikan peluang tersebut. Tapi Coach Sintayong tetap optimis bahwa jika para pemain bisa melakukan finishing yang baik, maka bukan tidak mungkin mereka bisa lolos ke final bahkan menjadi juara. Selain juga finishing, tentu perlu mengambil keputusan dengan tenang. Jadi jangan istilahnya terburu-buru atau yang kita kenal dengan istilahnya gerasa-gerusuk. Jadi ketika pelatih sudah memberikan instruksi kepada para pemain perlu memahaminya dan juga menjalankan peran mereka di atas lapangan dengan benar. Ketika mereka memahami apa yang perlu mereka lakukan, ketika mereka sudah berada di final third atau sepertiga lapangan bagian penyerangan, dan ketika mereka paham pada saat mereka perlu membagi bola daripada shooting, dan ketika mereka mengandalkan teknik yang benar untuk melakukan penyelesaian akhir, maka disitulah baru permainan mereka akan mendekati kesempurnaan. Saya tidak mengatakan sempurna, tapi mendekati kesempurnaan. Artinya lebih sedikit kesalahan yang akan mereka lakukan dan mereka akan lebih efisien serta efektif untuk menyelesaikan sebuah pertandingan dengan hasil akhir yang positif. Jadi teman-teman, pelatih itu memang tentu akan memberikan pemahaman secara taktikal. Kemudian tergantung kepada para pemain, mereka bisa atau tidak menjalankannya secara benar di atas lapangan. Jadi mau pelatih dari timnas Indonesia itu adalah pelatih sehebat Pep Guardiola atau juga pelatih-pelatih kelas dunia lainnya, ya tentu tidak akan mudah bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi jika para pemain tidak bisa improve, tidak bisa meningkatkan level permainan mereka. Artinya ketika para pemain dari timnas Indonesia ini sering kesulitan untuk melakukan finishing, ya nanti yang ada maka mereka akan sulit untuk bisa meraih kemenangan secara konsisten. Seperti yang saya tadi katakan, untungnya kemarin tuh away pertandingan terakhir itu lawan Filipina, bukan pertandingan lawan Thailand di pertandingan terakhir, apalagi away. Nah, saya melihat sepertinya nih para pemain justru bermain sama seperti ketika mereka bermain membela klub mereka masing-masing.
Karena kan tampak ketika mereka bermain di klub itu mereka sering terburu-buru memberikan passing, sering terburu-buru mengambil keputusan. Ketika masih bisa pas yang dipilih shooting, ketika jaraknya masih jauh, tampak sulit untuk mencetak gol tapi tetap saja melepaskan tendangan yang spekulatif. Nah ini tentu tidak sehat dan juga akan menguras tenaga dari para pemain timnas Indonesia. Dan ketika sudah memasuki area kotak penalti pertahanan tim lawan, jangan selalu melepaskan tendangan, lihat dulu ada atau tidak rekannya yang free. Oke, kalau mau lepas tendangan, tapi apakah yakin bisa akurat tendangannya? Apakah yakin bisa memaksa penjaga gawang tim lawan itu melakukan penyelamatan? Nah kalau yakin ya silakan shooting, tapi kalau enggak, yang ada mubazir aja itu jumlah peluang kan. Seperti yang tadi juga saya jelaskan, hanya menjadi bagian dari statistik. Dan memang yang saya suka dari Coach Sintayong bahwa dia adalah pelatih yang jujur. Dia tidak takut untuk mengatakan apa yang memang dia pikirkan dan juga dia rasakan di hatinya. Jadi kita perlu mengapresiasi Coach Sintayong bahwa sebagai pelatih timnas Indonesia dia sangat peduli dengan kemajuan dari timnas Indonesia. Tapi kembali lagi kepada para pemain. Ya, ini pelatih yang bagus dan saya melihat bahwa pelatih ini telah meningkatkan fisik dan stamina para pemain. Meskipun kemarin saya melihat bahwa tampaknya ya mungkin saya salah bahwa stamina dari para pemain mulai menurun jelang 15 menit pertandingan akan berakhir. Ya mungkin juga karena mereka bermain di lapangan dengan rumput sintetis, gak mudah juga kan, dan mereka memang gak biasa bermain di lapangan seperti itu. Tapi sekarang di semifinal ya memang kemungkinan akan melawan Vietnam, bukan berarti timnas Indonesia gak akan bisa menang. Bisa menang dong, kenapa gak bisa menang? Kita punya materi pemain yang bagus, pengalaman sudah cukup. Jadi saya harap jangan sampai nanti ada alasan karena mental gak kuat. Sudah pengalaman kok mereka sebelumnya. Jadi tenang, itu dulu yang paling penting, tenang. Karena kan saya sejak menonton bola kira-kira 30 tahun yang lalu dan sejak saya menjadi pengamat sepak bola sekitar 21 tahun yang lalu, ya yang saya pahami itu teman-teman, bermain sepak bola itu di level internasional, yang diperlukan adalah pertama-tama ketenangan. Kalau tenang, tentu daya pikirnya akan bagus. Tentu para pemain akan bisa mengandalkan intelijensia mereka. Tapi kalau gak tenang, ya itu yang namanya gerasa gerusuk. Cepat memberikan umpan. Mendapatkan peluang, ingin cepat syuting. Masuk sedikit ke dalam kotak penalti, maunya syuting. Nah gak bisa seperti itu. Jadi saya yakin bahwa Coach Sintayong tentu telah menegur para pemain. Mulai dari pertandingan pertama lawan Kamboja. Tapi ini terus terulang. Ya, dan tentu ini tidak sehat. Karena kita juga sebagai pecinta timnas Indonesia, kita ingin agar timnas Indonesia ini bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif, ya, dan tentunya meraih prestasi. Kita tentu akan tetap support timnas Indonesia. Saya cinta timnas Indonesia. Kalau kritik itu wajar, agar para pemain juga bisa introspeksi diri. Tapi gak mungkin saya menghujat atau menghina, apalagi membuli para pemain. Dan saya harapkan kalian juga jangan. Karena mereka bekerja keras di atas lapangan di setiap pertandingan. Saya gak melihat mereka bermalas-malasan, tapi come on, ayolah andalkan intelijensia kalian. Apa bedanya Thailand dan Vietnam? Ya, kalau dari materi pemain, kita bagus kok. Kita punya materi pemain yang bagus, sama seperti Thailand dan juga Vietnam. Tapi unggulnya Thailand dan Vietnam, mereka bermain secara kolektif. Lihat saja gol-gol dari Thailand. Jarang banget gol-gol spekulasi, atau dari tendangan spekulasi. Kita masih punya kesempatan. Dan kita harapkan para pemain timnas bisa lebih baik lagi performanya. Saya akan tetap support. Saya akan tetap support timnas Indonesia, dan saya masih optimis bahwa timnas Indonesia bisa menjadi juara karena materi pemain kita gak jelek, materi pemain kita bagus. Kita punya pemain-pemain dengan skill yang bagus, tapi dengan skill yang bagus ini perlu diimbangi juga dengan teknik permainan yang benar dan juga kolektivitas. Seperti yang berkali-kali saya tegaskan, gak tahu mungkin sudah lebih dari 100 kali di konten Triple B, only teamwork makes the magic work. Hanya dengan kerjasama sebuah tim itu bisa meraih hasil akhir yang positif dan tentunya meraih prestasi. Come on timnas Indonesia, ayo para pemain timnas Indonesia, kita semua mendukung Anda. Berikan yang terbaik nanti di babak semifinal. Ya kemungkinan ketemu Vietnam ya, memang gak perlu takut. Dan saya yakin para pemain timnas juga gak akan takut ya. Tapi ini bukan soal takut atau juga berani, tapi ini soal mengandalkan kecerdasan ketika bermain di atas lapangan dan juga mengandalkan rencana permainan dari pelatihnya. Ayo kita berikan semangat kepada para pemain timnas agar mereka nanti di babak semifinal bisa meraih hasil akhir yang positif dan juga lolos ke final. Yang penting kita bisa lolos ke final dulu, baru kemudian nanti kita lihat lawannya siapa. Oke, kita tetap dukung teman-teman timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.